Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri, Ibu Alfi Laila MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Senin tanggal 8 September 2025, kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama damai negeriku dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama damai negeriku ini dengan ummul Quran. Al-Fatihah. Di awal tadi kita sudah mendengarkan lantunan sholawat pembuka dari tim Banjari kita Syaful Huda yang begitu indah. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman tim Banjari Syaful Huda. Sekarang untuk membersihkan hati dan menenangkan jiwa, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh teman kita beserta pentas KI cabang lomba musabaqah tilawatil Quran NTI Muhammad Hiban Ayas dari kelas 8E. Kepada Muhammad Hiban Ayas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta kepada Ibu Alfi Laila MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi kok sudah lemes. Padahal belum mulai ini acaranya ya. Masih panjang. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu fungsional SMP Al-Huda Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri, dan tentunya yang saya banggakan anak-anakku semuanya, murid kelas 7, 8, 9 yang saya cintai dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bermuajahah fil majlis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penunjuk umat, penerang jalan sesat, penabur syafaat hingga akhir kiamat. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umat beliau yang menjadikan sababiah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini, bertatap mukanya kita di sini menjadi isyarat bahwa kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang ingin Bu Afi sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita berkumpul di lapangan basket ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini bukan hanya sekedar seremonial atau rutinitas tahunan saja ya, tetapi lebih dari itu. Momentum pagi ini sangat penting bagi kita semuanya untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi beliau juga sosok teladan utama dalam kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, kasih sayang, dan semangatnya yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, penggalan ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan sosok suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia di dunia. Baik dari segala hal ya, beribadah, bermuamalah maupun implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga sosok penyabar, santun, penuh kasih sayang yang jelas jujur. Seperti 4 sifat Nabi yang wajib kita teladani. Apa anak-anak? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq berarti apa? Jujur dan benar. Fatonah, cerdas dan bijaksana. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan wahyu dan ajaran dengan baik. Semoga kita benar-benar bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa inti dari dakwah Rasulullah adalah akhlak, akhlak, dan akhlak. Ilmu yang kita miliki harus bisa benar-benar memancarkan butir-butir kebaikan, dan akhlak yang kita amalkan harus bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dari hadis ini kita juga bisa belajar bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kesombongan. Begitu pula sebaliknya, akhlak tanpa ilmu adalah buta. Kita berjalan bahkan tanpa arah dan tujuan kalau tanpa akhlak. Jadi ilmu penting, akhlak jauh lebih penting. Maka dari itu kita sebagai insan yang bergelut di dalam dunia pendidikan, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita bisa menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri kita, dan kita bisa mengimplementasikan, bisa menerapkannya dalam lingkungan sekolah, sehingga sekolah kita benar-benar bisa menjadi sekolah yang well-being. Amin. Yang kedua, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk mensukseskan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, mulai dari tim kesiswaan yang dikoordinatori oleh Ruangan Kesiswaan Bu Nurul Asyikin SPD,
dan dimotori oleh guru PAI Ibu Dr. Randa Siti Maimunah, Bapak Muhammad Rozin SPD, dan teman-teman dari tim publikasi, Bapak Ibu Pembina Pentas PAI, Bapak Ibu Pembina ekstrakurikuler, anak-anak OSIS, dan semua Bapak Ibu guru yang turut membantu mensukseskan acara Maulid Nabi ini. Meskipun dikemas dalam balutan kesederhanaan, tetapi tanpa sentuhan kreativitas panjenengan semuanya, tanpa kolaborasi dan sinergitas yang solid dari panjenengan semuanya, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif dan kontribusi positif dari panjenengan semuanya. Semoga jerih payah dan keikhlasan panjenengan semuanya ini dicatat sebagai amal jariah dan mendapatkan pahala serta kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini wabil khusus saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Mari kita ikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan benar-benar hikmat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini, Balfi juga mohon doa dan dukungannya untuk teman-teman kalian nanti. Mulai dari tadi ya, Mas Iban yang tilawah atau MTQ, teman-teman yang tampil nanti di Pildajil pertama, Pildajil kedua, kemudian di tahfidnya, MHQ Musabaqah Hifdzil Qur'annya, kemudian di CCAI Cerdas Cermat Agama Islam. Nah, yang ngisi acara hari ini adalah teman-teman kalian yang nanti akan mewakili SMP Al-Huda Kota Kediri, membawa bendera sekolah maju ke lomba pentas PAI Kota Kediri. Jadi mohon dukungan terbaik, doa support anak-anakku dan Bapak Ibu guru semuanya agar anak-anak yang mewakili SMP Al-Huda ini bisa memberikan kontribusi terbaiknya, prestasi terbaiknya, dan membawa keberkahan, kebermanfaatan dan hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah lombanya nanti akan diselenggarakan besok hari Rabu tanggal 10 September 2025. Jadi tetap support teman-teman kalian dengan doa yang terbaik. Terus kalau anak-anaknya, anak-anaknya sudah tidak sibuk dengan gadget karena HP-nya sudah dikumpulkan, kami juga mohon keikhlasan, kerelaan hati Bapak Ibu guru karyawan juga ikut dengan hikmat mengikuti Maulid Nabi ini, juga jangan disambi HP ngapunten, biar suasananya benar-benar hikmah, kita bisa mendapatkan berkah barokahnya. Untuk anak-anakku sekalian, mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini untuk bermuhasabah, untuk memperbaiki diri. Kita jadikan baginda Rasulullah sebagai teladan dalam menimba ilmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berbaktilah kepada orang tua, hormati guru-gurumu, sayangi teman-temanmu, karena dengan begitu kita bisa benar-benar meneladani sunnah Nabi, mengikuti jejak Rasulullah, sekaligus juga bisa mewujudkan visi sekolah kita. Apa anak-anak? SMP Al-Huda Kota Kediri 5B, berkarakter, berintegritas, berakhlakul karimah, berwawasan teknologi, berbudaya lingkungan. Semoga benar-benar bisa terrealisasi dan anak-anakku bisa menjadi generasi yang benar-benar cerdas dan mengikuti sunnah Nabi. Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Allah senantiasa memberikan, melimpahkan rahmat, keberkahan, senantiasa meridhai setiap langkah
jejak kita dalam menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Akhir kata, semoga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, baik, dan tentunya berlimpah berkah barokah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan dapat memotivasi kita semua. Tibalah di acara ini sebagai pengisi acara yang pertama. Mari kita simak pidato dari teman kita peserta pentas KI cabang lomba pidato KI kecil ke-1, yaitu Muhammad Nabi Azam Sahibullah. Kepada Muhammad Nabi kami persilakan. Mari kita beri tepuk tangannya. Mari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMB Al-Huda Kota Kediri, Ibu Alfi Laila MPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta karyawan SMB Al-Huda Kota Kediri, serta teman-teman yang saya banggakan. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak yang memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membimbing anak-anaknya. Orang tua adalah dua sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka adalah alasan kita hadir di dunia, yang sejak awal mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan mereka demi melihat kita tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah saya menyampaikan tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi juga menjelaskan tata cara berbicara dan bersikap terhadap mereka. Hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat, memberikan pendidikan, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Berbakti kepada orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tua senang dalam kita, maka doa mereka untuk kebaikan dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah.
seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hadirin rahimakumullah, ibu adalah sosok yang dengan sabar mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan dengan penuh perjuangan, lalu menyusui dan merawat kita dengan kasih sayang yang tiada batas. Ayah adalah sosok yang dengan tulus bekerja keras, berpeluh keringat siang dan malam untuk memastikan kita bisa makan, belajar, dan hidup dengan layak. Oleh karena itu, sangat wajar bila Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ada beberapa adab kepada orang tua yang perlu kita jaga dan amalkan setiap hari. Di antaranya, yang pertama, taat dan patuh kepada orang tua. Seorang anak wajib menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, harus berbicara sopan kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Allah melarang kita mengatakan kepada orang tua, yang menunjukkan larangan meninggikan suaranya dan mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua. Yang ketiga, mendoakan mereka. Mendoakan orang tua adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangimu di waktu kecil. Hadirin rahimakumullah, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat mulia, bahkan menjadi salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti tidak hanya dengan memberi atau membantu, tetapi menjaga ucapan dan sikap, membantu pekerjaan mereka, dan yang paling penting adalah mendoakan mereka. Semoga kita semua selalu menjadi anak yang membanggakan di dunia dan menjadi penolong orang tua kita di akhirat kelak. Amin. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon kelapa. Ceramah ini saya akhiri sampai di sini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa dari teman-teman kita peserta pentas PAI cabang lomba musabaqah hifdzil Quran, yaitu Gaisani Hamzah Putri Adeda dari kelas 8B dan Bayu Raditya dari kelas 8A. Kepada Gaisani dan Bayu kami persilakan. Dimohon kepada Ibu Alfi Laila untuk memberikan sambung ayat yang pertama. Untuk Mas Bayu dulu ya. Mas Bayu tolong bacakan surah An-Nazi'at.
تسمعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Kelas cukup. Mbak Kaisani, tolong bacakan surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru utilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu mustifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Kelas sambung ayat ya. Dilanjutkan yang kedua, Bapak Mahardika Abror dimohon untuk memberikan sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmaidil lil mukadzibin. Cukup. Sekarang Mbak Kaisani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adnas bi rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa
Dan yang ketiga, Bapak Marjika Brol dimohon untuk memberikan sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. والسماء والطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان ما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر. Dilanjutkan yang terakhir, Ibu Suryani dimohon untuk memberikan sambung ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن على ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Perhatikan Mas Ayu. فيها كتب قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لفي نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Masya Allah, sungguh merdu lantunan ayat-ayat suci yang dibawanya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita, yaitu Mbak Yusani dan Mas Boy. Semoga kita semua termotivasi untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Untuk acara inti yang kedua, mari kita dengarkan pidato dari peserta pentas PAI cabang lomba pidato Dai Kecil Didacil kedua.
yaitu Fitriani Dwi Agustin dari kelas 8B. Kepada Fitriani Dwi Agustin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Al-Huda Kota Kediri, Ibu Alfi Laila MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Al-Huda Kota Kediri, serta teman-teman yang saya banggakan. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita melewati gelapnya kebodohan. Tanpa ilmu, kita tidak akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, kita bisa beribadah dengan benar, berakhlak dengan mulia, dan berinteraksi dengan sesama secara bijak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kemuliaan Orang Berilmu. Hadirin rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akal kita bisa memahami dan mempelajari ilmu. Namun, akal tanpa ilmu akan membawa kerusakan. Sedangkan ilmu yang sesuai dengan akhlak akan membawa kebaikan dan keberkahan. Hadirin rahimakumullah. Itulah mengapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memulai risalahnya dengan perintah membaca, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini mengajarkan kepada kita bahwa langkah pertama menuju kemuliaan adalah membaca. Ilmu ibarat kunci, dan dengan kunci itulah kita bisa membuka pintu-pintu keberhasilan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa keutamaan orang berilmu dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu ibarat keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang di langit. Yang artinya cahaya ilmu mampu menerangi jalan hidup manusia dan memberi banyak manfaat bagi orang lain. Hadirin rahimakumullah, dengan menuntut ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang tidak sedikit. Seperti dalam potongan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita, ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang beriman namun tidak berilmu. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Hadirin rahimakumullah, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada sejauh mana bangsa itu menguasai ilmu pengetahuan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang masyarakatnya berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, dan mampu memanfaatkan ilmunya untuk kebaikan. Sebaliknya, bangsa yang mengabaikan pendidikan akan tertinggal dan sulit bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Marilah kita tekun dalam menghormati guru dan mengamalkan ilmu yang kita miliki untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan agama. Dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang saatnya kita menguji pengetahuan peserta pentas PAI cabang lomba cerdas cermat agama Islam, yaitu Dinda Fernanda kelas 8E, Afa Nadir Latifah kelas 9A, dan Hanania Rafifah kelas 9B. Melalui kuis interaktif CCAI yang akan didampingi Bapak Rosin Sufrin. Siapkan diri kalian ya teman-teman, karena bagi yang bisa memberikan pertanyaan kepada mereka seputar pengetahuan agama Islam akan mendapatkan hadiah menarik. Kepada tim CCAI dan Bapak Rosin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini pada momen ini kita akan belajar bersama, okay? Pada intinya ini adalah belajar bersama. Yang namanya belajar pasti mungkin akan ditemui yang namanya kesalahan, dan itu wajar, okay? Gak mungkin belajar itu benar terus, gak mungkin. Pasti ada yang namanya salah. Maka ketika ada kesalahan jangan diketawakan, oke, anak-anak. Nah, pada momen ini, pada sesi ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi PAI, pelajaran PAI, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Putra, halo Putra. Oke. Nanti ada 3 sesi. Yang pertama, halo anak, yang berada di depan nanti, oke, akan memberikan pertanyaan dulu. Berarti dari Mbak Alfa Nadir, Mbak Dinda, sama Mbak Hana nanti akan memberi pertanyaan kepada sampean. Dan nanti juga ada Bu, ada hadiahnya apa nih? Kulkas. Oke, nanti akan ada hadiah bagi siswa yang mau mengemukakan pendapat, mau berusaha menjawab. Oke, jangan takut salah, jangan takut gak benar. Oke, nanti kalau salah, oke, dibenarkan dan sama-sama belajar. Paham oke dari sini? Kemudian setelah itu, setelah ada pertanyaan dari sini, dari kakak-kakak di sini, sampean juga harus bertanya. Oke, bisa dipahami, oke? Oke, mulai sekarang disiapkan materi apa yang paling nempel di kepalanya sampean, apa kira-kira? Materi PAI lah ya, PAI kelas 7, 8, 9. Sampean kayak kelas 7 berarti ya pelajaran kelas 7, oke? Nah, kalau kelas 8 berarti ya kelas 8, atau yang kelas 8 boleh mengambil materi yang dulu dipelajari di kelas 7. Oke. Yang kelas 9 pun juga begitu. Kalau bisa ya memberikan pertanyaan sesuai dengan kelasnya. 9 ya kelas 9, materi kelas 9. Kalau nggak temu ya boleh cari di materi kelas 7 ataupun 8. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian sesi yang ketiga, setelah sampean memberikan pertanyaan, nanti yang sesi ketiga adalah Bapak Ibu guru yang memberi pertanyaan. Dan mungkin nanti 1 atau 2 pertanyaan dulu. Oke, bisa dimulai nggih? Anak-anak, halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbak Hana dulu ya. Mbak Hana dulu. Oke, sama dulu.
persiapan menjawab, nggih. Langsung saya kasih pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara membaca bacaan tafhim dan tarkib? Baca tafhim jika lafaz Berdiri boleh. dibaca tafhim jika lafaz berharokat fathah dan dibaca tarkib jika lafaz berharokat kasrah. Benar. Jadi tafhim itu adalah roh yang lebar. Cara membacanya itu biasanya mencucu kan kalau tarkib itu tipis. Lah mobir biasanya meringis. Lanjut. Selanjutnya, kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sughra dan kiamat kubra. Nah, jelaskan pengertiannya itu apa, serta contohnya satu aja. Ini pelajaran yang kelas 9 baru kemarin dibahas. Baru saja ini materi kedua ini. Sebentar di tengah mana sih? Yang putra lagi nggak ada? Cewek. Kiamat kubra kecil seperti gempa bumi. Kalau sughra, kalau kubra itu besar. Contohnya, sughra apa? Sughra gempa bumi. Ya, kalau kubra hancurnya alam semesta. Ya, benar. Terima kasih. Malaikat mungkin Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih tepuk tangan untuk yang terhormat. Alhamdulillah anak-anak, ini penampilan performa dari teman-teman kita yang akan hendak mengikuti lomba pentas PAI besok Rabu, tanggal 10. Kita doakan semoga diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberikan hasil yang maksimal. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah. Semoga pengetahuan kita tentang agama Islam semakin bertambah dan kita semua lebih semangat belajar lagi. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ditunggu, yaitu lantunan sholawat asyir, walul qiyam, dan tilawah. Acara ini akan dipimpin oleh Bapak Mustamil SPD dan Bapak Muhammad Rozin Zubrin SPD. Bagi yang paling semangat, Bapak atau Ibu Guru akan menyiapkan hadiah juga loh. Bapak Tanil dan Bapak Rozin, kami persilahkan untuk memimpin. Allahumma salli
Salawat apa namanya mahalul yang monggo Pak Razim diawali dengan suluknya anak-anak dimohon berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. فلتنزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضرب وبإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, minal iman, wa la takunu minal iman, innahu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takunu minal iman, innahu alal watan. Indonesia biladi anta ummatu faqama kullu bayyadika yawma qali hayyal qaimama kullu bayyadika yawma qali hayyal qaimama. Cintaku dalam imanku, jangan halang kasihku. Bagilah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halang kasihku. Bagilah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau benci martabatku. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancam bukan binasa di bawah dirimu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takunu minal iman, innahu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takunu minal iman, innahu alal watan. Indonesia biladi anta ummatu faqama kullu bayyadika yawma qali hayyal qaimama kullu bayyadika yawma qali hayyal qaimama. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga selawat yang kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaatnya Allah. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Sebagai penutup, mari kita panjatkan doa bersama-sama, khususnya untuk kedamaian negeri ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rosin Sufri. Kepada Bapak Rosin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita berdoa bersama, menata hati, menata niat. Semoga doa yang kita mohonkan bersama-sama benar-benar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين